Halo sahabat trader Indonesia, dimanapun Anda berada, welcome back with me, Cerliani. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi bagaimana cara terhindar dari penipuan berkedok trading. Untuk Bapak Ibu yang masih awam dan masih basic tentang bisnis trading forex ini, Bapak Ibu wajib tahu bagaimana cara terhindar dari penipuan berkedok trading. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, cara menghindari penipuan berkedok trading. Banyak ditemukan kasus investasi bodong di masyarakat. Korban tertipu oleh investasi bodong karena diiming-imingi oleh keuntungan besar dalam waktu singkat. Nah, ini Bapak Ibu yang benar-benar awam sekali. Banyak banget judi online yang berkedok trading atau penipuan-penipuan yang berkedok trading. Entah itu seperti binary option, seperti yang kemarin lagi rame di kasusnya di Mabes Bareskrim, terus cryptocurrency, robot trading, dan sebagainya. Maaf, kalau cryptocurrency kayaknya enggak deh. Cuman mungkin belum punya izin resmi aja di Indonesia. So, seperti ini lagi, banyak banget investasi bodong yang mengatasnamakan Digimax, PT Digimax berjangka. Terus adminnya Chenliani, ini Bapak Ibu harus hati-hati karena banyak banget ada di Telegram dan korbannya itu udah banyak banget. Dan aku pun udah ngangkat kasus ini ke cybernya yang ada di Jawa Barat, di Bandung. Lalu si admin online ini itu mengatasnamakan Chenliani di mana mereka menawarkan investasi trading forex seperti deposit 1 juta, dapatnya itu 10 juta, deposit 2 juta, dapatnya berapa juta, deposit berapa juta, dapatnya berapa juta. Jadi kayak melipat gandakan uang lagi, ini udah pasti investasi yang tidak masuk akal. Karena salah satu Bapak Ibu yang, salah satu ilmu ketika kita mengikuti investasi atau bisnis-bisnis itu, jangan pernah tergiur sama yang namanya profit yang nggak masuk akal ya. Masa bisa dalam waktu 1 jam 1 juta jadi 10 juta. Mungkin dalam trading forex mungkin aja bisa, tapi kalau untuk menawarkan hal seperti itu ke masyarakat banyak, itu orang-orang pasti tergiur dan untuk orang awam pasti bayangannya ya betul bisnis itu tanpa rugi, salah. Karena yang namanya bisnis, segala investasi maupun bisnis itu pasti ada yang namanya untung dan rugi. Nah, balik lagi ke penipuan yang mengatasnamakan Digimax ini. Nah, udah seperti itu dia mengatasnamakan bahwa perlindungannya mereka atau badan pengawasnya mereka itu OJK, padahal nah ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang mengawasi tentang bursa berjangka atau perdagangan berjangka itu adalah Bapepti. Bapepti itu apa? Oke. Nah, Bapepti itu adalah Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Kementerian Perdagangan telah memblokir 1,222 situs web perdagangan berjangka komoditi atau PBK yang berstatus ilegal. Nah, banyak banget berarti broker-broker atau pialang-pialang yang mengatasnamakan trading forex tapi tidak punya izin resmi di Indonesia-nya. Seperti Binomo dan Quotax, termasuk dalam 90 domain opsi binary yang diblokir. Nama-nama lain itu adalah IQ Option, of course, All-in Trade juga yang terkenal, Bapak Ibu tahu ya. Bukan hanya itu, Bapepti juga memblokir 336 robot trading seperti Net89 atau Smart nih, Bapak Ibu yang tradingnya pakai robot. Ada keluhan sampai saat ini member-member di Max yang tradingnya pakai robot itu nggak bisa cairin dana atau tidak bisa me-withdrawal dana mereka yang ada di robot tersebut. Auto Trade Gold, Viral Blast, Tribot Look, DNA Pro, EA50, Sporta, Fin88, FPS Academy Pro, serta perusahaan sejenisnya. Ini banyak banget ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat kasusnya di Barreskrim itu banyak banget kasus-kasus trading yang berkedok penipuan. Nah, ini bisa jadi pelajaran buat Bapak Ibu karena banyak banget instansi yang tidak legal yang mengatasnamakan trading forex. Alhasil, kita tidak tahu perputaran dananya kemana dan kita tidak pernah tahu keamanan dana kita seperti apa. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Bapepti itu adalah lembaga resmi yang berada di bawah naungan Menteri Perdagangan yang juga memiliki korelasi sejarah dengan Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal, Bank Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia.
Artinya, Bapepti menduduki peran penting dalam pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap jalannya transaksi pada dasar pasar berjangka. Nah, trading forex ini termasuk disebut sebagai pasar berjangka. Segala transaksi yang berlaku harus berjalan sesuai dengan regulasi yang telah disetujui dan ditetapkan oleh lembaga ini. Jadi setiap broker yang mempunyai legalitas resmi itu pasti diawasi langsung oleh Bapepti atau Badan Pengawas Berjangka dan Komoditi. Serta biasanya mereka sepakat jadi anggota di KBI atau Clearing Berjangka Indonesia dan juga JFX atau Jakarta Future Exchange atau yang lebih dikenal dengan KBI atau KBI BBJ Bursa Berjangka Jakarta. Next. Nah, ini yang paling penting untuk Bapak Ibu semua, cara agar terhindar dari investasi bodong. Satu, cek perizinannya. Nah, Bapak Ibu harus bisa bedakan kalau untuk dunia perpialangan atau dunia berjangka seperti ini itu diawasinya langsung oleh Bapepti, bukan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ya. Karena berbeda jalur antara antara perusahaan atau instansi yang diawasi oleh OJK dan perusahaan atau instansi yang diawasi oleh Bapepti. Itu berbeda hal dan juga berbeda produk. Kalau misalnya perdagangan berjangka dan komoditi itu diawasinya oleh Bapepti. Kalau misalnya tentang perbankan itu pasti diawasinya oleh OJK. Nah, kedua, keuntungan yang tidak masuk akal. Yang tadi saya sampaikan, jangan Bapak Ibu mau teriming-imingi oleh profit atau keuntungan yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal itu gimana? Kayak yang tadi saya sebutkan. Deposit 1 juta dalam 1 jam dapat profit 10 juta. Itu nggak masuk akal Bapak Ibu buat saya. Betul ya? Nanti ada next-nya kenapa itu tidak masuk akal. Itu benar-benar tidak masuk akal. Dan biasanya ketika telah ditawarkan seperti ini, deposit 1 juta keuntungannya 10 juta, untuk tarik dananya Bapak Ibu harus bayar 3 juta sampai 5 juta. Masuk akal nggak? Nggak. Karena Bapak Ibu nggak pernah coba dan jangan pernah masuk ya. Saya doakan tidak pernah ada tidak pernah masuk. Karena sampai sekarang grupnya yang ada di Telegram itu masih aktif sampai sekarang. Belum ada bukti yang kuat dan Cyber Jawa Barat mungkin masih cari tahu korban-korbannya. Ketiga, tanyakan bagaimana perusahaan tersebut menjalankan investasi. Nah, ini termasuk ke product knowledge perusahaan tersebut. Jadi, Bapak Ibu harus tahu legalitasnya perusahaan tersebut itu resmi atau tidak, terus perizinannya seperti apa, lalu perputaran uangnya kemana, risk reward-nya seperti apa, segala produk knowledge tentang perusahaan atau instansinya. Ketika Bapak Ibu ingin mengikuti investasi, itu Bapak Ibu harus tahu dulu babat bibit bebet bobot perusahaan atau instansinya. Keempat, jangan sekedar ikut-ikutan. Nah, untuk Bapak Ibu yang awam banget, karena misalnya temennya itu dapat profit banyak banget nih dari investasi, terus mau diajak tanpa adanya ilmu sama edukasi tentang bisnis, investasi, trading forex, itu jangan mau. Bapak Ibu harus belajar dulu. Bapak Ibu harus tahu dulu segala informasi tentang dunia pertradingan. Biar Bapak Ibu itu terhindar dari yang namanya investasi bodong lah, penipuan berkedok trading lah. Jadi Bapak Ibu harus paham ilmu teknik dan informasi jauh tentang bisnis trading forex atau investasi trading forex. Kelimanya itu adalah rencanakan investasi dengan jelas. Nah, ketika Bapak Ibu udah punya poin 1, 2, 3, 4, Bapak Ibu harus punya poin yang kelima, udah pasti ya, rencanakan investasi dengan jelas. Bapak Ibu mau ikut investasi apa dengan modal berapa. Lalu Bapak Ibu harus tahu juga risk reward-nya itu seperti apa. Jangan karena Bapak Ibu tahunya profit-nya aja atau reward-nya aja, tapi Bapak Ibu tidak tahu risk-nya. Bapak Ibu tidak tahu cara menanggulangi risk-nya tersebut. Bapak Ibu tidak tahu cara meminimalisir risk-nya tersebut. Jadi pesan saya, Bapak Ibu harus mengerti dan paham ilmunya ketika kita mau berinvestasi, termasuk investasi trading forex. Terus Bapak Ibu juga harus ngecek perusahaan tersebut itu seperti apa dan apa aja fasilitas serta produk yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Juga cek kantornya ada di mana. Kalau kantornya udah ada, cek legalitasnya seperti apa. Kalau legalitasnya udah ada, cek perputaran uangnya seperti apa. Semoga sedikit ilmu dari saya bermanfaat. Jika ingin ada yang ditanyakan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk
like, subscribe, dan komen channel YouTube-nya Didi Max Berjangka Jakarta biar kami selalu bisa memberikan edukasi dan materi tentang trading forex yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di next daily materi bersama saya Chen Liani. Salam sehat dan salam profit.